Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat pecinta pertanian dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan Kampung Agro Edukasi Muria. Kali ini kami akan berbagi trik, berbagi tip terkait dengan pertanian, yakni perawatan tanaman alpukat yang mengalami masalah stagnan atau gagal menumbuhkan tunas baru. Ini sering dialami oleh para petani alpukat yang baru menanam sekitar 1 atau 2 bulan, kemudian tanaman tersebut akhirnya stagnan, tidak ada pertumbuhan, kemudian cenderung daunnya menguning dan rontok, sehingga dikhawatirkan tanaman ini akan secara perlahan mati gitu. Nah, ketika menemukan hal seperti ini, seperti pada tanaman saya ini, apa yang harus kita lakukan? Pada video yang lalu telah kita ulas terkait dengan mengatasi tanaman yang stagnan dan cenderung daunnya layu dan menguning. Untuk kali ini, di video yang kedua ini, kami akan mencoba mengulas lagi. Salah satu faktor yang menyebabkan tanaman alpukat mengalami gagal pertumbuhan tunas atau stagnan seperti ini dan cenderung layu, daunnya menguning dan rontok adalah permasalahan yang ada di akar tanaman. Di akar tanaman itu sendiri. Pemicu permasalahan akar biasanya adalah karena satu, tanah yang terlalu lembab atau terlalu becek, sehingga memicu akar tanaman alpukat ini membusuk atau diserang jamur. Ketika akar tanaman membusuk atau diserang jamur, maka secara otomatis akar tidak bisa menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah. Berapapun nutrisi yang kita pacu, berapapun pupuk yang kita berikan, maka tetap tidak akan ada perubahan, karena akar yang berfungsi untuk menyerap nutrisi itu mengalami masalah, yakni sakit karena pembusukan, karena terlalu becek dan serangan jamur. Oleh karena itu, yang pertama kali harus ditangani adalah bagaimana supaya akar ini kembali sehat. Nah, pada ulasan video kemarin sudah kita ulas secara sederhana bagaimana cara menangani busuk akar atau akar yang terserang jamur. Salah satunya yang pertama, kita mencoba mengecek media tanah saat penanaman. Apakah saat penanaman ini menggunakan pupuk kompos yang tidak terfermentasi atau terlalu banyak campuran yang lain yang kemudian memungkinkan air ini cenderung susah untuk diserap, atau air cenderung menggenang atau becek di sekitar perakaran alpukat. Kalau ini yang terjadi, maka segeralah bongkar, ganti dengan media yang jangan terlalu menyimpan air, atau buanglah pupuk kandang yang kita pakai yang belum terfermentasi. Kita ubah, kita ganti media tanamnya. Selain itu, yang juga penting diperhatikan adalah bagaimana drainase atau pembuangan air di sekitar tanaman alpukat. Ini untuk antisipasi supaya tidak ada air yang berlebihan. Yang ketiga, ketika ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi, maka langkah-langkah yang dapat kita lakukan yang pertama adalah mencoba untuk memberikan kapur dolomit yang fungsinya untuk menetralkan pH tanah, karena saat curah hujan tinggi maka cenderung akan pH-nya akan berubah. Atau kalau tidak ada kapur dolomit, kapur pertanian, kita bisa menggunakan sekam, arang ya, arang sekam ataupun arang batok kelapa yang bagus, atau menggunakan abu sisa-sisa pembakaran.
Selain itu, karena biasanya lahan yang becek ini akarnya terserang jamur, maka kita bisa menggunakan fungisida. Mereknya terserah, kita bisa menggunakan fungisida yang fungsinya nanti untuk mematikan jamur, kemudian secara perlahan akar akan kembali pulih. Nah, pada video kali ini kita akan konsentrasi bagaimana selain memperbaiki akar yang bermasalah, kita juga bisa memicu bagaimana supaya tanaman ini tumbuh tunas. Nah, selain akarnya diperbaiki, kita juga harus memperhatikan daun-daun yang ada. Daun-daun yang ada ini yang tersisa, ini dia akan tidak berfungsi sebetulnya secara maksimal karena dia akan menghabiskan nutrisi yang sangat sedikit bisa diserap oleh akar. Jadi dia tetap mendapatkan nutrisi sedikit dari akar yang bermasalah karena tidak banyak nutrisi yang bisa diserap. Makanya nutrisi yang naik ini hanya untuk mencukupi daun-daun yang ada ini, tidak bisa memicu timbulnya tunas-tunas baru pada mata tunas seperti ini. Dia akan stagnan. Nah, daripada nutrisi yang sedikit itu habis di sini di daun yang pada akhirnya nanti akan rontok, maka alangkah baiknya nutrisi itu kemudian coba kita alihkan. Kita alihkan ke mata tunas ini. Caranya bagaimana? Nutrisi yang ke daun kita potong. Kita putus dengan cara membuang daunnya. Daunnya kita potong keseluruhan. Seperti ini. Kita potong. Seperti ini. Kita habiskan. Nah, karena ini bermasalah. Daunnya kita habiskan. Nah, ini. Daun yang tersisa kita habiskan. Kemudian ini masih ada. Kemudian kita habiskan. Nah, sampai habis. Tinggal ranting-ranting seperti ini. Ketika daun-daun sudah habis, maka sedikit nutrisi yang diserap oleh akar yang kurang sehat itu nanti tidak akan ke daun karena daun sudah hilang. Dia akan beralih ke mata tunas. Seperti ini. Dia akan beralih ke mata tunas dan akan sedikit demi sedikit memicu tunas ini mulai bergerak tumbuh. Seiring nanti akarnya pulih, maka nanti sekitar 1 bulan, 2 minggu atau sampai 1 bulan, tunas-tunas ini kemudian akan mendapatkan asupan nutrisi, baik nutrisi yang diserap akar yang sedang tidak sehat ini ataupun nutrisi yang masih ada dalam batang-batang ini. Dia akan konsentrasi di tunas sehingga nanti akan memicu tunasnya pecah dan akan tumbuh. Nah, ketika nutrisi konsentrasi di tunas dan tumbuh, maka nanti tanaman akan mulai tumbuh daun baru. Seiring tumbuhnya daun baru, maka nanti akarnya juga akan pulih, jamurnya sudah hilang karena diberikan fungisida, dan pada akhirnya nanti tanaman alpukat akan kembali tumbuh tunas dan insya Allah akan sehat kembali. Setelah kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung kondisi tanaman masing-masing, tanaman yang kita habiskan daunnya maka nanti nutrisi konsentrasi pada mata tunas dan akan mulai tumbuh tunas seperti ini. Nah, ini yang sudah kita treatment, kita habiskan daunnya keseluruhan. Nah, setelah 1 bulan kemudian mulai muncul tunas-tunas baru yang sehat. Nah, jadi akarnya kita obati dengan fungisida, dengan memberikan kapur dolomit ataupun abu pembakaran, atau kita berikan arang. Daunnya kita hilangkan keseluruhannya sampai tinggal ranting-ranting seperti ini, maka nanti setelah 1 bulan insya Allah akan mulai tumbuh tunas-tunas baru yang sehat ini, seperti ini. Nah, ini sudah mulai tumbuh tunas baru yang sehat. Ini juga sama. Nah, tumbuh tunas baru yang sehat. Nah, ini juga sama. Ini dulunya sama.
daunnya menguning, kemudian cenderung layu dan stagnan sampai berbulan-bulan tidak ada tunas. Nah, kemudian kita cek akarnya. Nah, alhamdulillah akarnya sudah mulai sehat, sudah mulai kelihatan putih-putih seperti ini ya. Ini menunjukkan akar yang sehat, dan ini adalah sisa-sisa kapur dolomit yang kita tabur dan juga ditambah dengan fungisida kita siramkan. Nah, ini adalah tip bagaimana menangani tanaman alpukat yang mengalami gagal pertumbuhan tunas atau stagnan setelah 1 atau 2 bulan penanaman pertama. Semoga bermanfaat tips sederhana ini, sambungan dari video yang kemarin. Terima kasih. Kalau video ini bermanfaat, boleh di-share, like, dan di komen di kolom komentar. Demikian yang dapat kami bagikan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.